Spirit, do you receive? Over. We have another wheel offline. Over. Spirit, do not go gentle into that good night. Angkasa luar atau biasa disebut antariksa adalah sebuah ruang hampa yang sangat luas. Terdiri dari objek yang ada di kawasannya, meliputi ruang, waktu, galaksi, bintang, nebula, planet, dan materi lain yang ada di dalamnya. Ukuran antariksa yang sebenarnya sangat besar dan luas. Bahkan, lebih luas dibandingkan dengan antariksa yang diamati oleh manusia, yaitu sekitar 93 miliar tahun cahaya atau 880 x 10, 26 meter. Saat ini dengan kecanggihan teknologi, manusia dapat melihat antariksa menggunakan teleskop. Meskipun begitu, alat secanggih apapun hanya akan mampu memperlihatkan antariksa sebagian kecil saja dari keseluruhan antariksa yang ada. Dalam buku luar angkasa yang sangat luas yang ditulis oleh Neil Morris, antariksa adalah alam semesta yang terbesar, yang di dalamnya terdapat bintang, galaksi, dan semua ruang kosong yang ada. Para ilmuwan mengemukakan bahwa antariksa bermula dari adanya ledakan Big Bang sekitar 15.000 juta tahun yang lalu. Big Bang sendiri merupakan sebuah ledakan yang sangat dahsyat dan dinilai menjadi cikal bakal terbentuknya alam semesta. Kemudian seiring berjalannya waktu, alam semesta terus bertambah besar dan tumbuh ke segala arah, hingga menciptakan lebih banyak ruang. Materi yang ada di alam semesta terus bertambah dan berkembang sampai dengan saat ini. Objek yang paling jauh yang dapat dilihat di alam semesta adalah benda serupa bintang, yang dinamakan kuasar. Sementara itu, penjelajahan angkasa luar telah berhasil dicetak oleh astronom bersejarah. Nah, sudah 50 tahun berlalu sejak pendaratan pertama manusia di bulan. Berbagai eksplorasi luar angkasa pun terus dilakukan. Manusia mulai menjelajahi planet lain di tata surya. Misi ini dilakukan untuk berbagai tujuan, salah satunya adalah mencari kemungkinan apakah manusia bisa hidup di planet lain. Tahukah kamu, apa saja misi penjelajahan luar angkasa yang pernah dilakukan? Manakah yang paling luar biasa dan membawa perubahan besar bagi manusia? Manusia penjelajahan angkasa luar yang pertama. Berbicara soal penjelajahan keluar angkasa tidak lengkap bila tidak menyertakan Yuri Gagarin. Ia adalah pilot dan kosmonot dari Angkatan Udara Soviet yang berhasil menjadi manusia pertama yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Dengan Vostok 1, ia berhasil menyelesaikan satu orbit bumi pada 12 April 1961. Di ketinggian 23.000 kaki, setara dengan 7 km. Gagarin keluar dari kapsul dan mendarat menggunakan parasut. Pendaratan ini dinilai tidak aman dan menuai kontroversi. Meski begitu, Gagarin mendarat dengan selamat dan dengan segera dinobatkan menjadi pahlawan nasional Uni Soviet. Yuri Gagarin mengorbit bumi atau melakukan perputaran mengelilingi bumi, menggunakan sebuah alat yang bernama Vostok. Penerbangan tersebut memakan waktu selama 1 jam 48 menit. Pendaratan Apollo 11 di bulan, 20 Juli 1969. Tekad Amerika Serikat mengirim astronot ke bulan berawal dari pernyataan Presiden John F. Kennedy pada 25 Mei 1961 di Kongres Amerika Serikat. Kennedy pernah berkata, "Saya percaya bangsa ini harus berkomitmen untuk mencapai tujuan, sebelum dekade ini berakhir. Mendaratkan manusia di bulan dan mengembalikannya dengan selamat ke bumi."
Ambisi Amerika dimulai dengan keberhasilan meluncurkan roket Saturn I, 6 bulan setelah pidato Kennedy. Pada tahun 1963 Kennedy tewas terbunuh di Dallas, Texas. Namun gagasan untuk mendaratkan manusia ke bulan terus berlanjut. 5 tahun sejak pernyataan Kennedy, Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional, NASA, melakukan misi Apollo tak berawak pertama pada tahun 1966. Apollo 11 merupakan pesawat luar angkasa pertama yang berhasil mendaratkan manusia di bulan. Ada 3 orang yang berangkat ke bulan dalam misi ini, yaitu Neil Armstrong sebagai komandan, Michael Collins sebagai pilot modul komando dan Edwin Buzz Aldrin sebagai pilot modul lunar. Apollo 11 diluncurkan di Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat pada 16 Juli 1969 dan mendarat di bulan pada 20 Juli 1969. Lalu, pada 24 Juli 1969, Apollo 11 mendarat kembali di bumi, tepatnya di Samudra Pasifik dan dibawa kembali ke daratan oleh kapal USS Hornet. Misi Mariner 10 mengeksplorasi Merkurius dan Venus. Amerika Serikat meluncurkan pesawat antariksa Mariner 10 untuk mempelajari planet Merkurius. Itu adalah misi penjelajahan umat manusia pertama, khususnya di Merkurius. Mariner 10 terbang pada tahun 1973. Ambisi manusia untuk mempelajari kehidupan antariksa bisa terbilang sangat agresif ketika era Perang Dingin. AS dengan Soviet saat itu terus berlomba untuk melakukan eksplorasi luar angkasa. Para ilmuwan, baik dari AS maupun Soviet, beberapa kali telah mencatatkan sejarah sebagai yang pertama dalam beberapa terobosan antariksa. Termasuk untuk AS, adalah mengunjungi planet terdekat dengan matahari yang bernama Merkurius. Planet Merkurius adalah planet yang masih sangat misterius. Bahkan sampai saat ini, hanya ada 2 misi yang pernah mengunjungi planet tersebut. Misi pertama adalah Mariner 10, pengiriman Mariner 10 ke Merkurius membuka cakrawala baru bagi para ilmuwan, ketika pesawat antariksa tersebut mampu mengambil ribuan gambar dan memetakan hampir separuh permukaan planet. Planet Merkurius telah diketahui oleh astronom ribuan tahun sebelum Masehi. Diketahui, sekitar abad ke-14 sebelum Masehi, astronom peradaban Asyur di dekat Sungai Tigris telah mencatat planet Merkurius itu. Sejak itu, sampai 2 perang dunia terjadi pada era modern, hanya ada gambaran perkiraan mengenai planet tersebut. Kemajuan yang didapat oleh para astronom dan ilmuwan dalam teknologi, membuat ambisi menuntaskan rasa penasaran mereka, apakah gambar perkiraan tentang Merkurius itu akurat. Menurut NASA, Merkurius memiliki konsentrasi logam tinggi. Tapi komposisi inti logam itu apa dan bagaimana inti itu dapat disatukan selama awal pembentukan planet tersebut. Karenanya, pada tahun 1973, NASA kemudian meluncurkan misi Mariner 10, yang memiliki tujuan untuk mengetahui 2 planet sekaligus, yakni Venus dan Merkurius. Viking 1, pesawat luar angkasa yang pertama mendarat di Mars. Viking 1 adalah pesawat luar angkasa pertama yang mendarat di Mars, yang dikirim bersamaan dengan Viking 2. Pesawat ini pertama kali diluncurkan pada 20 Agustus 1975 dan mendarat di Mars pada 20 Juli 1976, setelah menempuh perjalanan sekitar 10 bulan lamanya. Tujuan utama Viking 1 dikirim ke Mars adalah untuk mencari bukti kehidupan di planet Mars. Data ini nantinya akan menjadi rujukan apakah manusia bisa tinggal di sana atau tidak. Viking 1 juga bisa mengukur komposisi dan kelimpahan senyawa organik di tanah Mars. Viking 1 dapat bertahan hingga 2307 hari waktu bumi atau 2245 hari waktu Mars. Menjelajahi Mars dengan robot Opportunity atau dikenal dengan nama OPI. Siapa yang tak kenal dengan Opportunity, robot penjelajah Mars buatan NASA? Dijuluki sebagai OPI. Robot ini pertama kali diluncurkan pada 7 Juli 2003 dan mendarat di Mars pada 24 Januari 2004, 7 bulan sejak diluncurkan dari bumi. OPI punya kemampuan luar biasa, seperti mengisi ulang baterai dengan tenaga surya dan berhibernasi dari badai debu untuk menghemat dayanya. Para peneliti merencanakan OPI bertahan selama 90 hari di Mars, tak terduga bahwa OPI bisa bertahan lebih dari itu. Tak disangka, OPI bisa bertahan hingga 14 tahun.
Sedihnya, karena badai debu hebat yang melanda Mars. Lapisan panel surya OP tertutupi oleh debu dan menyebabkan OP tak bisa beroperasi lagi. Pada 13 Februari 2019, NASA menyatakan bahwa misi OP telah selesai setelah robot itu gagal merespons lebih dari 1.000 sinyal yang dikirim sejak Agustus 2018. Sebelum badai debu, OP mengirimkan satu pesan terakhir yang menyesakan. Pesan ini ditransmisikan pada 10 Juni 2018 lalu. NASA mati-matian berupaya membangunkan OP dengan segala cara, termasuk mengirim perintah dan lagu pemulihan, namun tidak ada yang berhasil. Spirit, do you receive? Over. We have another wheel offline. Over. Spirit, do not go gentle into that good night. Kematian OP disambut dengan kesedihan dan isak tangis dari para penggemar NASA. Tak sedikit pula yang mempersembahkan lagu dan fan art untuk OP. The International Space Station, ISS, satelit buatan dengan ukuran terbesar. Tak lupa, ada The International Space Station, ISS. Satelit buatan yang bisa dihuni di orbit bumi yang rendah. Memang, ini bukan satelit yang pertama, namun ini adalah yang terbesar. ISS berada di ketinggian 330,435 km dan berfungsi sebagai laboratorium penelitian untuk berbagai bidang sains. ISS adalah proyek besar dan berskala internasional. Roket Rusia dan pesawat ulang-alik Amerika digunakan untuk pembangunannya. ISS pertama kali diluncurkan pada 20 November 1998 dan masih beroperasi hingga kini. ISS memiliki panjang 72,8 meter, lebar 108,5 meter dan tinggi 20 meter. Para astronot pun bisa singgah di dalamnya. Keren banget kan?